Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan. Jadi kita akan membuat fitur menampilkan data tugas tapi versi karyawan. Dan kita akan melakukan ekspor PDF khusus untuk karyawan. Oke, coba di sini kita bisa login dulu. Login sebagai karyawan dulu. Di data tugas ini PDF itu kan di sebelah kiri ya. Kita mau pindahin dulu ke sebelah kanan. Oke, dia udah pindah ke sebelah kanan. Dipastikan ini masuknya ke akunnya karyawan ya. Nah, sekarang coba kita buka database juga. Oke, DB manajemen tugas. Kemudian buka user. Nah, di sini kita lihat nih di Lani nih, dia udah punya tugas. Di Putri dan juga Edo, di sini dia udah punya tugas. Pertama kita harus masuki dari tugas controller dulu. Jadi kita masuk ke tugas controller. Oke, terus di
user ID-nya itu jadi biar ID yang misalnya di sini ID 2 sama seperti ID yang ada di user ID. Nah, kayak gini. Tadi kan kita ambil dulu nih usernya. Itu kita bandingkan dengan ID-nya. Nah, kalau udah dapet, tinggal kita ambil datanya dengan menggunakan force. Jadi kita tuh mau data yang ada di tugas dan di user, kita tuh harus cari di mana ID yang ada di user ID-nya tugas itu sama dengan ID yang ada di table user gitu. Nah, sekarang kita masuk ke view ya, karyawan. Ini kita hapus dulu. Nah, kita buat garis baru dengan class row. Kemudian kita bagi sini. Kita bagi dua. Sama kita coba tes dulu di sini namanya. Kemudian ini kita ambil $tugas. Karena nama itu ada di dalam user. Karena di dalam tugas itu masih ada user. Oke, coba kita cek di sini, refresh. Oke, di sini salah. Kenapa nih? Oke, di sini aku udah ketemu penyebabnya. Jadi kenapa tadi pas kita klik Lani, ini kan kita ada di halaman Lani seorang karyawan. Kalau kita klik data tugas, kenapa tadi dia error kayak gini? Karena ternyata kalau kita lihat di localhost, si Lani ini emang dia itu nggak punya tugas, 0 dia. Makanya tadi dia error. Padahal kita kan mau ngeliat ya tugasnya dia kayak gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kita cari nih orang yang udah dapat tugas itu adalah si Putri misalkan. Coba sekarang kita ganti, kita logout, kita login sebagai Putri yang udah punya tugas. Putri. Nah, maka kalau kita buka di sini data tugasnya, nah dia udah muncul nih di sini nama sama dengan Putri dan dia menyesuaikan dengan siapa yang logout dan siapa yang login dan apakah dia sudah punya tugas apa belum, karena ini adanya di data tugas gitu, dimana orang-orang yang bisa
data tugas ini adalah orang-orang yang emang punya tugas, jadi makanya dia bisa tahu apa aja sih tugasku gitu. Oke, coba kita di sini balik lagi dulu ke Lani tadi yang gak punya tugas. Oke, kita balik ke Lani tadi yang dia gak punya tugas. Kalau kita klik data tugas kan tadi error ya. Nih di sini nih bilangnya. Oke, jadi kita balik dulu ke Visual Studio Code-nya. Kita masuk ke index. Kita hapus dulu. Jadi kita kasih if else dulu. Mana nih? Oh, di sini ya. Ini kita kasih if else dulu. Nah, di sini kita kasih jika user atau yang login itu tugasnya adalah true atau ada, nah berarti nanti akan muncul ini makanya kita cut, kita masukin ke sini. Jadi kan kalau dia true dia punya tugas. Nah, kalau dia false atau tugasnya nggak ada, berarti di sini kita tampilannya adalah di sini kita bikin class row dulu. Kita kasih tampilan nama aja berarti. Coba kita kasih call. Kita kasih span. Nah, di sini karena misalnya dia belum ada tugas, berarti tulisannya kita kasih kayak warna merah gitu. Berarti batch danger. Nah, tinggal kita kasih tulisan belum ditugaskan. Oke, coba kita lihat di sini. Kita refresh. Nah, di sini ada tulisan ya belum ditugaskan. Karena emang si Lani, si karyawan Lani ini emang tadi kan kita lihat di sini dia. Oke, wait. Tunggu. Nah, si Lani ini ternyata emang 0. Dia false, jadi belum ditugaskan. Makanya di sini berarti udah berhasil muncul belum ditugaskan. Nah, berarti untuk PDF-nya juga ya. PDF-nya tuh di sini tuh muncul kalau misalnya dia ada tugas aja. Mungkin di PDF juga kita kasih if else di bagian PDF sini. Kita kasih if else. Kemudian ini sama out usernya itu tugasnya ada. Maka dia bisa cetak PDF yang isinya data. Seperti ini PDF-nya kita cut paste di sini. Nah, berarti gini aja. Maka nanti tombolnya ini harusnya akan hilang. Kita refresh.
Nah, dia akan hilang ya, karena emang belum ditugaskan. Jadi apa yang harus dicetak kalau nggak ada tugas? Coba kita masuk ke yang nggak ada tugasnya. Yang udah ada tugasnya. Tadi adalah yang udah ada tugasnya itu si Putri ya. Putri. Oke. Nah, ini ada nih, masih ada kan berarti. Nah, berarti tinggal kita emailnya nih, baru dapat nama nih. Kita tambahin email. Berarti ini di sini. Oh, ini berarti ini tinggal kita duplikat aja. Nih. Ya, kita duplikat, kita ganti menjadi email. Berarti di sini juga menjadi email. Oke, kita lihat coba di sini. Oke, dia udah muncul nih email si Putri. Atau kita kasih dia badge aja di email ini. Di sini kita kasih spam. Badge primary. Tinggal kita masukin aja nih ke dalam spamnya. Ini titik 2-nya jangan dimasukin ke spam ya. Terus ini. Coba kita lihat. Nah, kayak gini ya. Langsung aja sekarang kita ke tugas. Berarti tinggal kita duplikat lagi aja nih. Kita ganti jadi tugas. Nah, karena tugas itu nggak ada di dalam user, jadi usernya kita hapus aja. Berarti tinggal kita tulis tugas. Karena langsung ada di dalam tugas kan. Nah, coba kita lihat. Nah, oke ya, ini udah nih sama Putri. Apakah benar tugasnya mencatat tugas? Kita lihat di localhost-nya ini. Oke, udah muncul nih. Namanya si siapa nih? Nomor 2 adalah si user nih. 2 ini siapa? Putri. Nah, benar ya, berarti Putri itu berarti dia tadi tugasnya mencatat keuangan nih, benar ya. User underscore ID yang kedua adalah Putri dan dia mencatat keuangan. Ini tapi kita ganti aja nih, nggak usah pakai badge primary. Kita hapus aja. Nah, berarti selanjutnya adalah tanggal mulai dan tanggal selesai.
Nah, oke, di sini kita tulis tanggal mulai. Ini fieldnya juga tanggal mulai dan tanggal selesai. Oke, coba kita lihat. Nah, udah jadi. Nah, untuk tanggal mulai tanggal selesainya ini kita kasih span aja dengan batch-nya info. Kita kasih span. Kita kasih batch info sama halnya dengan tanggal selesai. Batch info. Oke, kita lihat di sini. Nah, dia udah ya di sini tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, sekarang kita lanjut untuk cetak versi data PDF. Sekarang kita masuk ke bagian root, ini kita close all, kita masuk ke web.php-nya. Untuk tugas PDF ini kita pindahin, kita cut. Kita copy di ini, orang yang sudah login. Yang bisa mengakses adalah orang yang sudah login, berarti di sini ya, di bawah sini. Oke. Nah, kalau untuk karyawan nggak usah pakai Excel, PDF aja, karena datanya cuma sedikit. Nah, buka sekarang controller tugasnya. Oke, di atas file name, mana nih? Nah, di bagian PDF. Di bagian atas file name ini kita kasih $user. Kemudian kita ini mau ngasih if else. Nah, ini kalau misalnya udah dapet data orang yang udah login, jadi di sini permisalannya adalah $user yang punya jabatannya itu admin
maka dia akan menampilkan data ini. Data ini tuh data-data ini loh yang di PDF, terus ada di atasnya tuh ada tugas apa, tanggalnya, jam, kayak gitu. Intinya ini isi yang ada di PDF aja, yang sebelumnya, di video sebelumnya. Jadi si user yang jabatannya admin, dia itu bisa di PDF-nya itu bakal ada kayak gini, isi kayak gini. Kita cut, kita taruh di sini. Nah, berarti else-nya berarti orang-orang selain admin, yaitu karyawan. Ini tinggal kita paste lagi aja sama kayak tadi tuh isi datanya, tinggal diedit dikit. Nah, terus si tugas ini bisa kita hapus, kita ganti di bawah jam. Nah, berarti di sini ini karyawan ya, karena ini sekarang kita untuk kondisi yang si karyawan. Kita mungkin karena cuma sedikit, jadi kita pakaiin portrait aja. Nah, sekarang kita masuk ke karyawan yang ada di view. Indeksnya. Nah, untuk PDF-nya dari admin tugas, ini kita copy. Nah, kita masukin deh dia tuh di karyawan. Nah, untuk table, untuk di head sama di body-nya ini kita hapus. Kemudian ini di bagian indeksnya karyawan, di bagian PDF, di sini masih href-nya ini masih pagar. Kita kasih dia root dulu, biar dia itu tertuju kemana. Namanya itu kan tugas PDF ya. Oke, coba kalau kita refresh.
di sini kita klik. Kita tungguin. Oke, nah di sini udah muncul. Nah, benar ya, berarti udah muncul kayak gini. Oke, kita lanjut. Tinggal kita edit aja nih. Oke, tadi kita masuk ke PDF. Nah, yang table kan masih kosong. Kita kasih t-head dulu. Terus kita kasih table row. TH. Atau mungkin kita langsung tibadi aja. Langsung td. Ada nama. Ketik 2. Tugasnya apa? Di dalamnya kan ada user, pasti baru ada nama. Coba di sini bordernya kita hapus dulu deh. Karena tadi kelihatannya jelek banget. Nah, kemudian kita ambil ini. Kita belum masukin table row guys di sini. Kita taruh di sini. Oke. Table row. Nah, kayak gini. Ini kan baru nama. Kita bikin sekarang email. Kemudian tinggal kita ganti jadi email. Kenapa user masih? Karena email tuh ada di dalam user. Nah, kemudian tugas. Nah, karena tugas tuh ada di dalam langsung tugas, makanya nggak usah pakai user. Nah, berarti tinggal tanggal mulai sama tanggal selesai. Tanggal mulai ini diganti jadi tanggal mulai juga. Terus ini tanggal selesai. Oke, oh ini kita refresh. Nah, oke, dia udah muncul nih semuanya ya, sesuai. Atau sekarang kita kasih garisnya di sini nih. HR kita tinggal kita tambahin aja HR di sini. Oke, di sini otomatis juga tanggal dan pukulnya juga otomatis saat itu banget. Berarti ini kan 12.55 nih di laptop, sama kan 12.55 juga. Itu, jadi dia bakalan update terus waktunya tergantung kapan kita ngebuka PDF itu. Berarti udah punya nama, email, terus ada tugas, tanggal mulai sama tanggal selesainya. Oke, berarti kita udah berhasil untuk
menampilkan data tugas versi yang karyawan. Oke, kita coba video berikutnya.